Pernah kepikiran gak sih gimana caranya sebuah kitab suci yang udah ada ribuan tahun lalu kok bisa tetap relevan sampai sekarang? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasianya. Kita akan intip kotak perkakas para ahli hukum Islam, sebuah sistem super logis yang bikin hukum tetap konsisten dan jelas dari zaman dulu sampai sekarang. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana coba sebuah teks kuno bisa terus-terusan dipakai secara konsisten di dunia yang, ya ampun berubahnya cepat banget? Jawabannya ternyata bukan sihir loh, tapi sebuah metodologi yang luar biasa sistematis dan canggih. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari perkakasnya dulu, terus masuk ke bedanya kata umum dan khusus, gimana cara kerjanya kalau mereka ketemu, cara ngenalinnya, sampai ke aturan absolut versus terbatas. Dan terakhir, kita bakal lihat kenapa sih semua ini penting banget. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, kita masuk bagian pertama, perangkat seorang penafsir. Jadi sebelum kita bahas aturan-aturannya, kita kenalan dulu yuk sama alat-alat yang ada di dalam kotak perkakas mereka. Nah, alat utamanya ini namanya usul fikih. Biar gampang, bayangin aja usul fikih ini kayak sistem operasi atau OS yang super canggih buat hukum. Tugasnya yaitu memastikan setiap aplikasi atau hukum bisa jalan dengan lancar, konsisten, dan yang penting bebas bug. Dan jangan salah, ini bukan konsep baru loh. Ratusan tahun lalu ulama besar kita Imam Syafi'i udah bilang kalau usul fikih ini adalah ya fondasinya, kuncinya untuk bisa benar-benar paham apa sih kehendak Tuhan yang ada di dalam teks-teks suci. Oke, sekarang kita masuk ke jantung pembahasannya. Di dalam usul fikih ada dua alat super penting untuk menafsirkan teks. Namanya adalah am dan khus. Terus apa bedanya? Gampangnya gini, am itu artinya umum. Cakupannya luas banget, kayak rambu lalu lintas yang bilang semua kendaraan harus berhenti. Jelas ya, berlaku buat semua. Nah, kalau khas, itu khusus. Dia yang mempersempit cakupan tadi. Misalnya, di bawah rambu tadi ada tulisan kecil, kecuali ambulans. Nah, ambulans ini adalah si khasnya, yang ngasih pengecualian buat aturan umum tadi. Nah, pertanyaannya, gimana kalau si umum dan si khusus ini ketemu? Disinilah ada satu prinsip penting yang namanya taksis. Anggap aja ini aturan main utamanya. Taksis itu intinya adalah proses ngasih catatan kaki ke sebuah aturan umum. Jadi cara kerjanya gini, para ahli hukum nemuin satu aturan yang sifatnya umum. Terus mereka cari nih, ada nggak dalil atau bukti lain yang lebih spesifik. Nah, bukti spesifik inilah yang dipakai untuk memperjelas atau ya membatasi aturan umum tadi. Ini cara yang jenius banget untuk ngeharmonisasiin ayat-ayat yang kalau dibaca sekilas kayaknya kok bertentangan. Biar lebih kebayang, kita lihat contoh langsung dari Al-Quran ya. Ada ayat umum yang bilang, dan makan dan minumlah. Wah, ini kan izin yang luas banget ya. Tapi, di ayat lain ada daftar yang sangat spesifik. Diharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan seterusnya. Nah, ayat kedua yang spesifik ini bukan berarti menghapus ayat pertama loh. Sama sekali bukan. Ayat ini cuma nambahin catatan kaki tadi. Kalian boleh makan dan minum apa aja, tapi jangan yang ada di daftar terlarang ini ya. Jelaskan. Oke. Mungkin ada yang nanya, gimana caranya para ahli hukum ini tahu sebuah teks itu umum? Apa cuma kira-kira? Oh, tentu tidak. Ada penanda-penanda linguistik yang jelas banget dalam bahasa Arab. Jadi, di dalam bahasa Arab itu ada kata-kata yang fungsinya kayak lampu sorot. Begitu kata ini muncul langsung kling, itu tandanya aturannya umum. Contohnya nih, kata kullun yang artinya setiap. Atau jami'un, artinya semua. Bahkan kata benda yang pakai al di depannya, kayak al-insan, itu bukan cuma manusia, tapi seluruh umat manusia. Nah, ini semua petunjuk kuat kalau aturan ini berlaku untuk ya semua yang masuk dalam kategori itu. Ternyata, nggak cuma sampai di situ. Selain umum dan khusus, ada satu lapisan presisi lagi yang perlu kita tahu. Ini dia pasangan konsep berikutnya, mutlak dan muqayyad. Nah, ini kuncinya biar nggak ketukar. Kalau am dan khas yang tadi itu fokusnya ke siapa? Siapa aja sih yang kena aturan ini? Nah, kalau mutlak dan muqayyad fokusnya beda. Pertanyaannya adalah bagaimana? Gimana cara ngejalanin aturannya? Ada syarat atau kondisi tertentu nggak? Jadi yang satu soal subjeknya, yang satu lagi soal cara pelaksanaannya. Kita ambil contoh ya, aturan yang absolut atau mutlak. Dalam surat Al-Mujadilah ada perintah untuk bebaskan seorang budak. Udah gitu aja, titik. Nggak ada syarat tambahan apa-apa. Ini artinya ya bebasin aja budak manapun, perintahnya udah terpenuhi. Sekarang
Coba kita bandingin sama perintah yang kelihatannya mirip di surat An-Nisa. Di situ dibilang, bebaskan seorang budak yang beriman. Nah, lihat bedanya? Ada satu kata tambahan yang beriman. Kata inilah yang jadi pembatasnya, yang bikin perintah ini jadi terbatas atau muqayyad. Jadi di kasus ini nggak bisa sembarang budak, harus yang memenuhi syarat spesifik itu. Oke, kita udah bahas detail-detailnya yang lumayan teknis ya. Sekarang kita coba zoom out sedikit. Pertanyaannya, buat apa sih sistem serumit ini? Kenapa presisi ini penting banget? Jawabannya, ini semua jauh lebih dari sekedar latihan akademis. Sistem ini dirancang untuk 3 tujuan utama: kejelasan, konsistensi, dan keadilan. Coba bayangin kalau nggak ada metodologi ini. Penafsiran bisa jadi liar dan semaunya sendiri kan? Nah, sistem inilah yang jadi pagar pengamannya, yang memastikan hukum itu diterapkan dengan adil dan tetap setia sama semangat teks aslinya, dari generasi ke generasi. Jadi, apa nih poin-poin penting yang harus kita ingat dari pembahasan ini? Pertama, aturan umum itu kuat, tapi jangan pernah dibaca sendirian. Selalu cari pasangannya, yaitu aturan yang spesifik. Kedua, hukum itu punya 2 lapisan. Dia ngatur siapa yang kena dan bagaimana cara menjalankannya. Dan yang ketiga, yang paling penting, semua presisi ini adalah kerangka kerja untuk menghindari kontradiksi dan menjaga hukum tetap adil dan relevan selamanya. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kita renungkan sama-sama. Di dunia kita sekarang yang perubahannya super cepat, apa sih sebenarnya nilai dari sebuah sistem penafsiran yang dibangun dengan presisi dan kehati-hatian yang luar biasa seperti ini? Coba deh dipikirkan. Terima kasih sudah menyimak.